Caknya belum puasa lah lemes jawab salam ini ya. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para asatiz, para ustaz, kemudian juga jamaah salat maghrib, isya, tarawih yang hadir malam hari ini, alhamdulillah hadir bersama-sama kita, ya, termasuk keluarga besar Ma'had Rabbani Palembang, ya. Ada Pak Kepala Sekolah, Pak Sumiran, ya. Ada orang paling jauh nih, Pak Musa. Masya Allah, ya. Kak, siapa namanya Kak? Iya, Kak Robert ya. Masya Allah, Kak Robert. Kemudian juga Pak Adi, Sultan, Pak Rashid, ya. Pak Sentot ya biasanya manggilnya. Kemudian juga Pak siapa Pak? Pak Juanda ya. Beserta Masya Allah ibu-ibu sekalian tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya doakan mudah-mudahan malam hari ini yang hadir kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati Allah, kami dari Ma'had Rabbani mengucapkan terima kasih banyak ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang malam hari ini sudah ya, meluangkan waktunya untuk ikut tarawih bersama di Ma'had Rabbani Palembang. Alhamdulillah. Ya, aku tadi terbayang kalau ibu-ibu tidak datang berarti yang tarawih aku sama Ustaz Rian berdua. Ya, gantian kami itu kan? Yo, alhamdulillah. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan saya doakan ya di awalnya semangat kakek sampai ujung semangat kalau. Amin. Ya jangan sampai sopnya maju terus kan? Ya memang maju terus. Ya awalnya 2 sop jadi 1 sop. Masya Allah. Oleh karena itu alhamdulillah kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang malam hari ini sudah menyempatkan sholat tarawih. Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang pertama yang saya sampaikan, ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita sampai di bulan suci Ramadan. Itu dulu. Ya, maka ketika datang bulan Ramadan kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Ya, ini dulu pesan yang pertama. Kita ucapkan ahlan wa sahlan. Apa itu ahlan? Ahlan artinya keluarga. Ahlan itu. Makanya sering dibilang ahli waris. Benar enggak? Ada ahli musibah, misalnya keluarga musibah. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan ahlan ya Ramadan, Ramadan ini kita anggap seperti tamu dari jauh yaitu keluarga kita. Ya, bayangkan jika ada tamu yang mau datang dari jauh dan dia keluarga kita. Yang jarang datangnya, paling datangnya sebulan sekali, bahkan cuma setahun sekali. Maka apa yang kita persiapkan? Tentu kita akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Ahlan wasahlan. Apa arti sahlan? Mudah. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan berjalan, semua kegiatan kita dimudahkan oleh Allah. Ya, rezeki-rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau nak ikan, rezekinya Allah mudahkan. Musim banjir ya. Saya lihat sepanjang jalan ini banyak yang mancing, Pak Adi. Ya, alhamdulillah. Itulah Allah ya. Daging mahal, daging ikan, pacak kita mancing sini. Ya, belamburan. Ya, sampai aku anak-anak kecil, sampai anak wong tua begitu kan, mancing kalau. Alhamdulillah. Wasahlan. Wa marhaban. Apa arti wa marhaban? Berasal dari bahasa Arab rohiba yarhabu, artinya luas. Kalau masjid ini luas, ngapa luas? Karena jamaahnya segini. Ya, tapi kalau 2 tahun 3 tahun lagi wallahu alam sampai keluar insyaallah. Amin. Ya. Ya, marhaban artinya luas. Maka saya pesankan datangnya Ramadan jangan dengan hati sempit. Ya, harus luas hatinya. Kita menyambut Ramadan ini dengan hati yang senang, hati yang bahagia.
Jangan sampai naudzubillah ada di antara kita datangnya bulan Ramadan berutuan. Oh, Ramadan lagi. Nah, datang lagi Ramadan ya. Nauzubillahimin dzalik. Masya Allah. Kalau sekarang ini sudah bau-bau Ramadan itu sudah ada. Bau-bau puasa itu sudah ada. Sepanjang jalan inilah banyak yang berjualan. Aku lihat ya. Ada jual dogan lah. Tapi memang hari pertama, hari kedua, hari ketiga Ramadan kaki berat Bapak dan Ibu. Benar nggak? Ya seminggu awal itu berat. Ya, ada yang ngomong kalau lihat kecoa jatuh disangkut kurma. Saking beratnya itu. Ya, karena siang-siang lah melayang-layang biasanya. Ya lah mulai ini. Makin sore ada yang bawa tabung gas disangkut dogan. Nah, jadi jangan kaget ya. Karena mirip hijau-hijaunya itu ya. Maka pesan yang pertama, terima Ramadan dengan hati yang senang, hati yang lapang. Ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bapak Ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini pesan Ramadan. Ya, jadi kalau ditanyakan apa dalilnya puasa Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka dibaca dalam tafsirnya, orang yang berpuasa itu diserukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, Allah tidak ngomong wahai orang yang paling kekar badannya. Allah tidak ngomong orang yang paling tinggi jabatannya. Allah tidak ngomong orang yang paling kaya. Yang paling dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena untuk bisa melaksanakan puasa tidak butuh badan kuat, tidak butuh jabatan tinggi, tidak butuh orang paling kaya. Yang perlu adalah orang yang beriman, orang yang yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah, sebagaimana berpuasanya orang-orang sebelum kamu. Ya, subhanallah, baca dalam tafsir, rupanya Bapak dan Ibu, sebelum kita puasa ini orang-orang zaman dulu juga puasa. Dari mulai zaman Nabi Musa diwajibkan puasa Ramadan. Dari zaman Nabi Isa diwajibkan puasa Ramadan. Tapi memang orang-orang dulu ini galak macak-macak, ya. Dulu Ramadan 30 hari, tapi di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa dibaca dalam tafsirnya itu, para pendetanya nambah 10 hari lagi. Jadi berapa? 40 hari. Ya, pacak puluh nambah-nambah begitu kan? Akhirnya apa? Setelah ditambah itu ada yang sakit, banyak orang-orang yang tidak mampu gitu kan? Ya, akhirnya mereka apa? Bilang, ya, pendetanya ngomong, kalau sembuh dari sakit kaki aku tambah lagi tambah 10 lagi. Aduh, jadi 50 kali. Bayangkan 50 hari. Ya. Sehingga mereka berpuasa di musim panas, karena kepanasan akhirnya mereka pindah ke puasanya di musim dingin. Tidak bisa mah itu, ya. Dalam Islam tidak boleh. Benar nggak? Ya, puasa 30 hari di bulan Ramadan tidak bisa kita pindahkan di bulan lain. Ya, Masya Allah. Maka orang-orang sebelum kita puasa, ada namanya puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu yang macam mana? Sehari puasa, sehari tidak. Ada dulu puasanya Maryam. Ada yang pendengar siapa Maryam itu? Ada yang pernah dengar Maryam? Maryam itu adalah, ya, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Dia berpuasa juga. Tapi puasanya Maryam ini lebih puasa daripada kita. Dia puasanya tidak boleh ngomong. Walan ukallimal yauma insiya. Dalam Al-Quran, aku tidak boleh ngomong, kata Allah. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak boleh ngomong. Bayangkan, ya, kalau puasanya itu sama Maryam, yang paling kesian siapa kira-kira? Ibu-ibu, betul nggak? Iya, puasanya tidak boleh ngomong. Ya, Maryam itu kan tidak boleh ngomong. Tapi ketika dia dituduh oleh orang-orang Bani Israel, Maryam, kau berzina, kau punya anak tak kata bapak, kan begitu kan? Dia tidak boleh ngomong, ditunjuknya anaknya yang masih bayi. Ya,
anaknya yang masih bayi Nabi Isa. Nabi Isa lah yang ngomong bahwa sesungguhnya inni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka pesan yang kedua, ya, berpuasa ini mengapa Allah sebutkan orang-orang sebelum kita agar kita tidak merasa berat dengan berpuasa. Orang-orang sebelum kita juga sudah berpuasa, ya, dari zaman dulu. Apalagi kita, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, ya, enggak apa-apa ya. Lanjut deh dikit lagi ya. Apa nak ulangi bukuan ini? Belum kan? Iya, ya. Besok boleh juga Ustaz Milis kalau ada masih bukuan-bukuan di rumah bawa sini. Ya, Ustaz Widya ya. Ada yang bukuan di rumah yang dah habis, bawa sini. Jadi habis sisa pacak kita duduk-duduk ya, insyaallah. Pesan yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katanya puasalah itu ada dua contoh yang baik. Ya, yang pertama katanya jangan berpuasa seperti ular. Ya, tapi berpuasalah seperti kepompong. Ngapa mamang nak ceramah apa? Oh, tidak, main-main baik juga. Ya, puasalah seperti kepompong, seperti ulat. Jangan puasa seperti ular. Ngapa Pak Ustadz? Ya, hati-hati nih musim hujan, ya anak-anak santri, ibu-ibu, bapak, hati-hati kalau berjalan. Ya, musim hujan nih biasanya, mohon maaf, apa dia? Ulo, ya, bahasa kami itu ulo. Ya. Bahasa Pak Rasid apa? Snap. Oh, hebat Pak Rasid ini. Ya, snap ya. Oh, bahasa Inggris itu. Ya. Ulo itu biasanya kalau musim hujan begini, ya mencari tempat ya di pucuk, maka hati-hati kalau berjalan dan sebagainya. Ya, saya bukan cerita tentang ular. Ya, ular itu Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu pernah masuk hutan misalnya, waktu kecil saya sering, itu kalau dia makan, ya, ular itu kan kalau dia makan besak misalnya, apa dia makan besak? Contohnya makan ayam, ya. Apalagi babi, benar kan? Ada ular makan babi. Ya, setelah dia makan itu dia akan puasa itu. Dia tidak bergerak-gerak. Maka disebutkan dalam medis saya baca sekitar 21 hari dia diam di situ, tidak makan, tidak minum. Ya, perutnya besar. Hai. Kalau ngelihat perut besar ini banyak perut besar. Dia ya. Dia tidak makan, tidak minum selama 21 hari, dia berpuasa. Ya, bayangkan. Sebelum puasa namanya ular. Benar? Betul? Betul, Bu? Sebelum puasa namanya ular. Setelah berpuasa, ya, 21 hari dia berpuasa, berubah tak namanya? Apa menjadi snack apa kan? Apa menjadi Tidak, tetap ular. Ya. Berarti tak kata perubahan. Sebelum berpuasa ular itu ditakuti semua orang, betul enggak? Ada yang sering main-main ular di sini? Ustaz Brian apa main ular enggak? Ya. Pacak niup itu benar itu. Ya, enggak ada. Ya, berbisa, benar enggak? Ya, sebelum puasa dia berbisa. Setelah berpuasa dia makin berbisa. Artinya apa? Dak katik perubahan. Sifatnya juga dak katik perubahan. Namanya juga dak katik perubahan. Ya, walaupun sudah berganti kulit, tidak ada perubahan. Maka jangan puasa seperti ular, tapi berpuasalah seperti ulat. Ngapa ulat? Coba lihat ulat. Ya, namanya ulat. Benar enggak ya? Tapi subhanallah, ulat itu suatu saat dia akan bermetamorfosis. Apa dia bahasanya Pak Ade ya? Yo, artinya kalau pernah lihat di pohon apa yang sudah selesai antum Ustaz? Sudah selesai? Oh, dia jadi imam besar di masjid kecil ya. Ya, enggak, imam besar di Masjid Nurul Iman ya, Masya Allah ya, Ustaz Hamdani. Ya. Dari sampai mana tadi? Oh ya, masih nyimak berarti kamu ya. Juga nak balik ini kan. Jadi ulat itu kalau dia masuk ke pompong, ya, jangan-jangan anak-anaknya belum tahu. Ya. Pernah lihat enggak? Ke pompong belum ya? Saya ceritakan aja.
Jadi ulat itu dia berpuasa masuk ke pompong beberapa hari, bahkan beberapa minggu, lama-lama dia ya di kepompong itu dia keluar, bener nggak? Ya. Oh, nih. Waktu kecil aku karena hobi lihat ulat itu akhirnya kelobangi. Ya, apa dia itu? Ujung kepompong itu. Akhirnya innalillahi iya, mati ulatnya. Ya, memang tidak boleh. Itu memang sunnatullahnya. Ya, sunnatullahnya demikian. Allah menciptakan kepompong itu dia berusaha keluar. Ya, badannya kan banyak air, dia keluar dari lubang kecil itu, nanti keluarnya lama-lama menjadi keluar tuh menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah. Subhanallah. Wong dulu katanya ngomongnya, kalau ada kupu-kupu datang ke rumah bakal datang tamu. Bisa jadi ya, kupu-kupu telah tamunya ya. Ya, jadi masya Allah, sebelum puasa namanya ulat, tapi setelah berpuasa menjadi kupu-kupu. Berubah dah. Jadilah puasa seperti kupu-kupu. Sebelum berpuasa makanan ulat ini tidak lemak, benar ya? Ya, semua dimakan. Ya, yang jorok-jorok dimakan, ya. Daun laju, semua namanya ulat, apalagi ulat bulu, ya. Pernah ulat bulu, kena ulat bulu? Oh, gatal galau gitu, ya, benar tak? Ya, takut gitu. Tapi setelah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Ya, makanannya udah kupu-kupu, makanannya yang bagus-bagus baik. Ada, mohon maaf saya tanya, kupu-kupu makan tai ayam ada? Kate, ya, atau kupu-kupu hinggap di kotoran sapi? Kate. Kupu-kupu selalu hinggap di tempat yang terbaik, yaitu bunga. Makannya apa? Bukan makan bunga. Habis bunga Pak Musa. Dimakan kupu-kupu. Saripatinya baik. Ya, masya Allah. Sifatnya sebelum berpuasa, sifat ulat itu jijik gitu, bener nggak? Ya, menjijikkan. Tapi setelah berpuasa dia berubah menjadi kupu-kupu. Indah, senang orang dengan kupu-kupu. Apa dia bahasa Inggrisnya kupu-kupu itu? Hah? Apa Ustaz Widya bahasa Inggrisnya? Oh, Hilwa yang tahu. Butterfly. Masya Allah. Butterfly. Alhamdulillah. Nah, masya Allah. Pesan yang ketiga, mudah-mudahan puasa kita 30 hari ini, sebelum puasa mungkin banyak akhlak kita yang kurang baik. Sebelum puasa mungkin sifat kita belum baik, nama kita juga di masyarakat kurang baik. Mudah-mudahan setelah puasa kita jadi kupu-kupu. Amin. Nah, jadi kupu-kupu kamu. Sifatnya, akhlaknya terjadi perubahan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya Ramadan kita sambut dengan hati yang gembira, kita sambut dengan gembira. Yang kedua, Ramadan juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan yang ketiga, jadikan Ramadan ini bulan perubahan menjadi sebagaimana kepompong dari baik menuju yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kami dari Ma'had Rabbani mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah saya mohon izin juga nanti dari panitia. Saya kenalkan dulu ya. Untuk panitia Ramadan ini, Pak Guru, ini ada Ustazah Melis. Mana Ustazah Melis? Nah, itu Ustazah Melis, insya Allah panitia Ramadan. Nah, itu hiburannya, meledak. Jadi kalau disebut nama langsung meledak, ya, tahu ya. Ya, insya Allah ketua Ramadan. Maka mulai besok insya Allah Ustazah nanti di print nama-nama imam. Ya, saya minta izin nanti dari kita semua insya Allah akan diminta untuk jadi imam. Ya, Pak Rasid, siap-siap Pak Rasid. Kalau ada imam jadi ya, ma'asyirah. Kalau udah jadi ma'asyirah jadi makmum. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi makmum. Ya, boleh ditulis saja nanti kultum insyaallah dari semua kita. Ya, insyaallah. Dan mulai besok insyaallah kita ada buka bersama. Ya, yang mau bareng-bareng dengan kami boleh di sini. Minimal iftarnya, itu? Iya ya, buka bersama sebelum maghrib ya. Mungkin sama santri sama guru-guru. Wah. Ustadz, saya ingin nyumbang aqua 5 gelas. Iya, enggak apa-apa, antar sini. Ya, insyaallah sama santri juga akan dinikmati. Ya. Seriusnya kamu 5 gelas itu ya.
Iya, masya Allah. Nah, ini hanya intermezzo saja. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok imamnya insya Allah siapa? Nanti tiap malam tolong diumumkan Ustaz Melis ya, atau minta tolong Ustaz Rian mengumumkan ya. Salah satu di sini berdiri insya Allah besok. Imamnya Ustadz Haji Doni ya. Kalau salah Ustadz Haji Doni Melano termasuk kultum. Selanjutnya nanti Ustadz siapa lagi? Ustadz Hamdani ya. Ya, nanti dilanjutkan lagi minta tolong Pak Sumiran, Pak Adi ya. Nanti yang bisa boleh daftar aja langsung ya insyaallah. Ya, terima kasih itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.